Patih. Ya, Angling Dharma tinggal nama. Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Malwapati hancur dan diterjang banjir besar akibat ajian Guntur Saketi Sengkang Baplang. Namun itu semua terjadi karena kecurangan Grindaseba yang menculik para pendekar Malwapati serta Sudawirat dan yang lainnya, sehingga tinggallah Batik Matrim sendirian yang harus menghadapi Grindaseba dan Sengkang Baplang. Grindaseba sebenarnya telah melempar para pendekar-pendekar tersebut ke berbagai penjuru dengan harapan mereka semua tidak akan kembali lagi ke Malwapati. Sementara itu, di sebuah sungai di Malwapati terlihat ada beberapa orang wanita yang sedang mencuci pakaiannya di sungai. Mereka pun tiba-tiba kaget karena melihat ada sesosok tubuh manusia yang hanyut dan tersangkut di sela-sela bebatuan sungai tersebut. Mereka pun kemudian langsung menghampiri dan menolong orang tersebut, yang ternyata ia adalah Patih Batik Matrim. Selanjutnya, mereka pun membawa sang patih ke gubuk mereka dan juga mengobatinya. Ayo kita tolong, ayo. Gusti Patih. Terima kasih. Kalian sudah menolong saya. Itu sudah menjadi kewajiban kami, Gusti. Tapi saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya harus segera ke Malwapati. Gusti. 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 Sehari atau 2 hari lagi, Gusti. Setelah sembuh, Batik Matrim pun segera menuju Malwapati. Ia pun kemudian melihat dari atas bukit tentang keadaan Malwapati yang kini tampak banjir dan hampir tenggelam. Batik Matrim pun tampak sangat sedih melihat kenyataan pahit tersebut. Ia pun menyadari bahwa ilmu Sengkang Baplang memang luar biasa. Batik Matrim pun kemudian tampak bingung tentang apa yang harus dilakukannya. Di tengah kebingungannya, Batik Matrim pun mendengar suara panggilan permaisurinya yang tampak jelas memanggil-manggil namanya. Akan tetapi, tiba-tiba muncullah guru Batik Matrim, yaitu Begawan Sidik Mulia, yang kemudian memberitahukan bahwa Dewi Kusuma Gandawati berada di tempat yang aman, sehingga Batik Matrim tak usah mengkhawatirkannya. Istrimu ada di padepokan. Syukurlah, Guru. Saya berterima kasih karena Guru telah menyelamatkan dan melindunginya. Tapi bagaimana dengan nasib Malwapati, Guru? Kenapa Malwapati bernasib seperti ini? Dan kenapa saya tidak sanggup mengalahkan Sengkang Baplang dan Grindaseba? Saya malu, Guru. Malu pada Rai Prabu Angling Dharma. Karena saya tidak mampu menyelamatkan Malwapati. Anak Prabu Angling Dharma sendiri yang akan merebut kembali Malwapati. Tugasmu sekarang, cari anak Prabu. Ikutilah arah angin. Karena dengan begitu, Ananda akan bertemu dengannya. Baik, Guru. Saya akan segera berangkat. Kini kita beranjak kepada Sudawirat yang pada saat itu telah mendarat di sebuah tempat yang sama sekali tak dikenalnya. Ia pun berlari ke sebuah sendang yang ada di sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba saja air sendang tersebut bergemuruh dan selanjutnya muncullah buaya besar yang langsung menyedot Sudawirat masuk ke dalam sendang. Sudawirat pun kemudian telah berada di sebuah gua yang dihuni oleh para siluman buaya. Dan mereka ingin mengangkat Sudawirat menjadi guru. Namun jelas Sudawirat menolak karena mereka berbeda aliran. Sehingga kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka yang dimenangkan oleh Sudawirat. Tapi kenapa aku harus ke selatan? Di sisi lain, tampak Uyut Sawika yang juga kebingungan karena dirinya disesatkan pada sebuah hutan lebat yang sulit sekali untuk mencari jalan keluarnya. Setiap dirinya mengikuti sebuah jalan, maka ia akan kembali lagi ke tempat asalnya.
Kemudian ia pun tersesat ke sebuah mulut lorong gua. Namun tiba-tiba saja dirinya tersedot masuk ke dalam gua tersebut. Sedangkan di dalam gua itu tampak seorang raja siluman yang diutus oleh Grinda Seba junjungannya untuk menawan Uyut Saweka agar tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Namun setelah itu Uyut Saweka pun bertarung melawan mereka dan ia pun bisa mengalahkan mereka, termasuk Randu Aji, si raja siluman tempat tersebut yang kemudian tewas seketika. Kemudian kita beralih pada pria Mitra yang pada saat itu juga telah dilempar ke suatu tempat yang jelas sama sekali tak dikenalnya. Ia pun tak habis pikir dengan kesaktian Grinda Seba yang bisa melemparkannya sampai sejauh itu. Ia pun kemudian segera mencari jalan keluar dari tempat asing tersebut dan melihat ada sebuah desa yang letaknya jauh ada di bawah bukit tersebut. Namun, belum juga ia beranjak dari tempatnya, tiba-tiba ada sebuah burung raksasa yang menyambarnya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Luar biasa Grinda Seba ini. Lemparannya bisa sejauh ini, ke tempat yang sama sekali tidak aku kenal. Aku harus ke desa itu. Di sisi lain, tampak Prabu Angling Dharma sedang melaju bersama kudanya untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, tiba-tiba ada sebuah kabut tebal yang kemudian membawa sang Prabu masuk ke dalam sebuah gua. Di hadapan Prabu Angling Dharma, kini telah tampak sebuah naga raksasa yang bernama Naga Kini. Ia adalah istri naga bergola yang menyimpan dendam kusumat kepada Prabu Angling Dharma karena menuduh sang Prabu telah membunuh suaminya. Setelah itu, naga Kini pun membelenggu Angling Dharma dengan sebuah kerangkeng ciptaannya supaya sang Prabu tidak bisa kemana-mana. Ia pun kemudian pergi dari gua tersebut untuk mencari dan membunuh Dewi Sekarwangi serta membawa mayatnya ke hadapan Prabu Angling Dharma. Aku ingin melihat kau merasakan apa yang aku rasakan, Angling Dharma. Apa yang kamu lakukan lagi ini? Tunggu sampai aku datang dan membawa mayat Sekarwangi istrimu ke sini. Nagini, tunggu! Sepeninggal naga Kini, Angling Dharma pun kemudian bersemedi untuk mengetahui keberadaan naga Kini. Namun, dirinya tidak bisa mengetahui kemana naga Kini pergi dan berapa lama ia akan dikurung di situ. Akhirnya, Angling Dharma pun membebaskan dirinya sendiri karena sebenarnya memang mudah baginya untuk menembus apapun dengan kesempurnaan ilmunya. Sementara itu, naga Kini pun mencari Dewi Sekarwangi ke beberapa istana yang ada di langit. Dan yang pertama disatroninya adalah pusar angin, karena pusar anginlah yang pertama dilihatnya. Para prajurit yang melihat kedatangan naga Kini pun segera menyerangnya. Mereka tak menggubris sama sekali pernyataan naga Kini yang sebenarnya hanya ingin bertemu dengan raja mereka. Raja Saputra pun kemudian tampak keluar bersama Patih Membakala dan yang lainnya. Ia pun kemudian segera memanggil Bandul Sakutranya yang kemudian langsung melilit tubuh naga Kini. Namun, hal tersebut terjadi hanya sebentar saja karena setelah itu naga Kini bisa dengan cepat melepaskan belenggu Bandul Sakutra. Selanjutnya, ia pun kembali mengobrak-abrik prajurit pusar angin.
Raja Samuka yang kemudian keluar bersama Bahadur dan Singa Maruta pun kemudian menghentikan pertempuran tersebut. Naga kini pun mengatakan bahwa dirinya sedang mencari tahu keberadaan Dewi Sekarwangi, istri Prabu Angling Darma. Di dalam kerajaan Pusar Angin, Nagini pun kemudian menjelaskan tujuan sesungguhnya dirinya mencari Dewi Sekarwangi. Dewi Nagagini, untuk apa mencari Dewi Sekarwangi yang tidak jelas di mana berada? Kalau Angling Darmanya sudah dalam tawanan, kenapa tidak Angling Darmanya saja yang dibunuh? Saya ingin menyiksanya, Sang Prabu. Saya ingin melihat betapa ia menderita ditinggal mati oleh istri tercintanya. Saya akan meneruskan pencarian saya. Sepeninggal Nagini, mereka pun memutuskan untuk membunuh Prabu Angling Darma yang sedang ditawan oleh Nagini di dalam sebuah gua. Akhirnya, Raja Saputra pun menjalankan tugas tersebut. Ia bersama Patih Membakala pun segera menuju gua yang dimaksudkan. Setelah sampai, mereka pun memutuskan untuk lebih baik menghancurkan gua tersebut dari luar. Karena dengan demikian, mereka merasa bahwa Angling Darma pun akan ikut hancur bersama gua tersebut. Akhirnya, Raja Saputra dengan Bandul Sagutranya pun segera menghancurkan gua tersebut. Angling Darma tinggal nama. Setelah itu, tampak Raja Saputra dengan sangat bangga melaporkan keberhasilannya untuk membunuh Prabu Angling Darma bersama gua tempatnya dipenjarakan. Namun, hal tersebut pun justru membuat Raja Samuka tak senang karena ia merasa pasti Nagagini akan marah apabila guanya dihancurkan. Itu berarti mereka telah mengobarkan api permusuhan kepada Nagagini. Bahkan, kemudian Bahadur pun melalui cermin cukurnya pun memperlihatkan bahwa sebenarnya Prabu Angling Darma telah keluar dari gua tersebut sebelum mereka datang dan menghancurkan guanya. Kalian telah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Duduk! Duduk! Raja Saputra telah menghancurkan Goa Nagagini yang kosong tanpa ada Angling Darma di dalamnya. Ya, ya yang mulia. Membakala, Ya, Yang Mulia. beritahu para prajurit agar mereka tidak menggembar-gemborkan lagi kematian Angling Darma. Baik, Yang Mulia. Ada yang bicara lagi? Cambuk 100 kali. Iya, Yang Mulia.